Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Gina Gusfatiani Alfaeni dengan NIM 19-12-176 dari program studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum, di mana di dalamnya termuat beberapa sub materi yang diantaranya yang pertama itu ada pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang kedua, itu ada jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang ketiga, itu ada kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Yang keempat, itu ada pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Dan yang kelima, itu ada langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Isi atau materi kurikulum adalah segala pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan juga sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Seiler dan Alexander dalam buku yang berjudul Kurikulum, Principle and Foundation karya Zeiss mengemukakan bahwa isi atau materi bahan ajar itu ruang lingkupnya membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, dan juga pemecahan masalah yang berasal dari pemikiran manusia. Lalu, isi materi tersebut mengandung 3 elemen. Yang pertama, mengandung pengetahuan, baik terkait dengan fakta, prinsip, maupun definisi. Yang kedua, itu keterampilan dan proses ruang lingkupnya meliputi calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Lalu yang ketiga, itu mengandung nilai atau values, meliputi moral, etika, dan estetika. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Terdapat 5 jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kenyataan atau kebenaran. Misalnya contoh sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau sejarah peradaban Islam, atau sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jenis yang kedua yaitu ada konsep. Konsep merupakan pengertian-pengertian baru yang timbul akibat hasil pemikiran. Misalnya hasil ijtihad atau pemikiran para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Jenis materi yang ketiga yaitu ada prinsip. Prinsip ini merupakan hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi penting. Misalnya, segala materi pembelajaran Islam yang termuat dalam kurikulum harus berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Lalu, jenis yang keempat yaitu ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah yang berurutan dalam melakukan suatu aktivitas. Misalnya, tata cara wudhu, tata cara sholat, dan juga lain sebagainya. Lalu jenis yang terakhir, yang kelima, itu ada sikap atau nilai. Nah, sikap atau nilai ini merupakan hasil dari pembelajaran teori yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, tolong menolong, rajin belajar, lalu ada rajin bekerja, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus kita perhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif,
aspek afektif atau aspek psikomotor. Karena tiap-tiap materi memiliki strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materinya. Kedalaman materi menyangkut mengenai rincian konsep-konsep yang terkandung yang harus dipelajari oleh peserta didik. Lalu, keluasan materi itu menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Cakupan atau ruang lingkup materi itu perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan terlalu sedikit, terlalu banyak, atau telah memadai, sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Selanjutnya, materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Mengurutkan materi berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, maka akan menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. Misalnya, dalam membaca atau mempelajari Al-Quran, peserta didik tidak akan bisa melakukannya tanpa belajar huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Lalu, terdapat dua pendekatan dalam mengurutkan materi. Di antaranya, yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Nah, pendekatan prosedural ini urutan materinya menggambarkan langkah-langkah secara urut dalam melaksanakan suatu aktivitas. Sebagai contoh, misalnya tata cara berwudu. Nah, dalam berwudu ini kita mulai dengan membaca basmalah, lalu membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, dan seterusnya secara urut sampai membaca doa setelah berwudu. Lalu pendekatan yang kedua itu ada pendekatan hierarkis. Nah, pendekatan hierarkis ini urutan materinya menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang. Materi sebelumnya itu harus dipelajari terlebih dahulu sebagai syarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contohnya, dalam mempelajari atau membaca Al-Quran, peserta didik bisa dimulai belajar huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Misalnya, dimulai dengan belajar Iqra, lalu belajar juz amma, sampai ia bisa membaca kitab Al-Quran dengan lancar. Seperti itu. Selanjutnya, materi yang terakhir, yang kelima, yang akan kita bahas yaitu mengenai langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran, kita harus ditentukan terlebih dahulu apakah standar kompetensi atau kompetensi dasarnya termasuk ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya, kita mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, materi yang sesuai untuk ranah kognitif itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual atau aspek pengetahuan. Lalu materi yang sesuai untuk ranah afektif itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan atau emosi. Lalu, materi yang sesuai untuk ranah psikomotor itu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan atau aspek motorik seperti menulis, membaca, menggambar, dan lain sebagainya. Lalu, langkah yang terakhir yaitu memilih sumber bahan ajar. Nah, materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber. Di antaranya, yang pertama itu ada media elektronik seperti internet, e-book, atau e-jurnal. Lalu yang kedua ada media cetak seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada media audio visual. Ini berupa video seperti video tata cara melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.